Ini bagaimana? Apakah tidak punya hati nurani? Ente tidak punya hati nurani apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat DJ Trap News dimanapun berada? Kali ini mohon maaf sahabat karena saya sedikit terlambat dikarenakan hujan cukup deras pada hari ini, jadi sehingga live streaming saya untuk mengkritik jadi terbengkalai ya. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada para sahabat, jangan pernah takut untuk bicara benar dan jangan pernah takut untuk mengungkap satu kebenaran. Yang mana pada kali ini wartawan ngoceh media Trap News akan mengkritik sesuatu hal terkait tentang kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi bagi sahabat yang ingin mengkritik sesuatu kegiatan ataupun sesuatu kebijakan di daerah masing-masing, baik itu kepala desa, baik itu siapa saja pemerintahannya, itu jika ingin dikritik silahkan nanti ketik di kolom komentar ya. Dan kita akan bedah sesuai dengan aturan, dan itu sepanjang apa yang dilaporkan itu real ya, bukan mengada-ada. Baik, kali ini saya ingin membahas dan menggubris tentang salah satu oknum kepala desa di salah satu daerah yang ada di wilayah Sumatera ya. Nah, kedepannya juga saya mengajak kepada para teman-teman kritikers ya, yang hobi mengkritik. Jadi jangan kita mengkritik para ulama saja, orang-orang di sekeliling kita yang juga bertentangan mungkin dengan kebijakan pemerintah dan juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak, itu wajib kita kritik dong. Jadi kita jangan mengkritik ulama-ulama saja. Di tempat kita tinggal itu pemerintahannya, oknum-oknumnya apa sudah benar apa enggak. Jadi kita mengkritik gitu. Jadi bukan hanya di pusat saja. Jadi kalau di daerah ini sendiri itu tidak terbangun, kritikannya tidak pernah muncul. Jadi bagaimana negara ini akan berkembang? Sementara negara itu pusat ibu kota negara itu akan berkembang jika daerahnya juga ikut berkembang seperti itu. Itu baru menuju Indonesia yang maju. Nah, kali ini ada salah satu oknum kepala desa di Pulau Sumatera ini yang sempat beredar videonya di tengah-tengah masyarakat desa tersebut. Salah satunya terkait tentang bantuan ya, bantuan bedah rumah. Nah, ini dengan adanya video yang beredar, masyarakat yang dirugikan dalam hal ini adanya dugaan pemungutan uang sebesar 1 juta rupiah kepada masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Ini tolong ya, kepada pihak institusi, pihak-pihak instansi terkait dimanapun itu, di daerah manapun itu, jangan menunggu laporan ya. Ketika ada penyalahgunaan yang berkaitan dengan masyarakat banyak, berkaitan dengan uang negara, pihak-pihak instansi terkait silakan lakukan percepatan pemeriksaan, lakukan cross check ya, kontrol terhadap jajarannya seperti itu. Nah, adanya dugaan pemotongan dana bedah rumah ini di salah satu daerah ya, ini daripada oknum-oknum pemerintahan yang ada di desa itu, ini melakukan pemotongan itu ya, yang namanya masyarakat ya, ketika dapat bantuan ya udahlah, yang namanya kita sudah diberi bantuan jadi kasihkan saja. Nah, ini sebetulnya tidak boleh ya. Nah, itu sempat beredar videonya, dan ketika ada beberapa wartawan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada terkait, nah di penjelasannya di rekan-rekan media mengatakan yang bahwasanya berita itu tidak benar. Nah, inilah terkadang. Jadi kita tidak tahu mana yang benar yang salah. Sementara masyarakat, saya rasa masyarakat tidak akan berbohong dalam hal ini. Jadi nanti saya akan buka di kolom komentar desa mana, apa permasalahannya, nanti juga kita akan buka juga di kolom komentar jika ada sahabat yang bertanya. Jadi sahabat ya, sahabat-sahabat media Trap News di seluruh Indonesia, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, apapun permasalahannya,
Jangan pernah takut kita untuk bicara, jangan pernah takut kita untuk mengungkapkan satu kebenaran, karena itu berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Negara ini akan maju jika masyarakatnya bekerja sama untuk memajukan daerah tersebut. Dengan sebagai apa? Dengan cara apa kita membantu pemerintah? Dengan cara melakukan kontrol sosial. Kita sama-sama mengawasi apa yang menjadi program di setiap daerah kita. Nah, banyak yang saya temukan di lapangan yang bahwasanya terjadi polemik-polemik khususnya di jajaran desa. Ya, dengan adanya dana desa seakan-akan ini menjadi peluang bagi para oknum-oknum untuk berlomba-lomba menjadi calon kepala desa. Karena apa yang dijanjikan? Sementara begini, kalau kita audit kekayaan kepala desa, kita audit kekayaannya, itu dari mana mereka bisa punya mobil, punya segala macam, ya. Nah, ini saya juga menyampaikan terkait tentang permasalahan yang saya sampaikan tadi, ya, oknum kepala desa yang memungut uang bantuan bedah rumah. Nah, ketika ada pemberitaan yang seperti ini, tolong ya kepada pihak instansi terkait, bahkan institusi, lakukan cross check, jangan harus nunggu laporan. Jadi bagaimana ini harus berkembang, kan begitu. Saya hanya curhat, ya, dan saya mau tidak mau saya harus ngoceh tentang ini. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, jadi seharusnya pengawasan dari pihak-pihak terkait yang ada seharusnya harus lebih ekstra sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Memang kasus korupsi ini memang beberapa hari yang lalu saya sempat baca di berita, Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus korupsi terkait tentang pembangunan tembok penahanan tanah. Ini saya sangat mengapresiasi sekali kepada jajaran kepolisian Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan press release, ya, terhadap dugaan korupsi. Nah, ini sudah lama, mungkin ya, saya baca-baca juga berita untuk pemberitaan tentang terkait gubrisan masalah korupsi ini sangat langka sekali di daerah, sangat langka sekali. Jadi ada yang bermasalah, tapi cukup dengan mengembalikan uang ke negara, status hukumnya dipertanyakan, kan begitu. Status hukumnya tidak jelas. Itu ada di beberapa daerah. Jadi sehingga kalau seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku-pelaku tersebut, oknum-oknum itu. Jika mereka korupsi, setelah diproses, diperiksa, kembalikan uang ke negara, impas. Nggak bisa begitu dong. Jadi bagaimana tentang undang-undang tindak pidana korupsinya? Kan begitu. Walaupun uangnya dikembalikan ke negara, hukum tetap berjalan. Nah, cuman selama ini untuk di wilayah daerah, ya, bukan di pusat. Tapi pusat juga wajib tahu keluhan-keluhan masyarakat di daerah. Saya menampung berbagai macam inspirasi dari masyarakat desa. Ya, pemerintahan pusat juga harus tahu apa yang terjadi di daerah, informasi-informasi apa saja terkait tentang dana negara ini. Jadi dengan adanya pengembalian uang, sehingga para oknum-oknum itu merasa hukum itu habis dan impas. Nah, inilah. Jadi saya juga mengajak kepada rekan-rekan wartawan, mari kita juga lakukan ekstra, ya. Kita harus ekstra memeriksa, mengontrol terkait kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi masyarakat yang harus kita lakukan dalam hal ini, kita mengawasi, ya, mengawasi apa yang ada di kegiatan kita masing-masing. Jadi saya mengajak kita, yuk kita jernih berpikir, yuk kita sama-sama membangun, ayo kita sama-sama mengkritik, karena mengkritik adalah menuju suatu perubahan yang lebih baik. Jadi setiap orang yang mau dikritik berarti dia akan menuju suatu perubahan. Jadi jangan mau jadi pejabat kalau tidak mau dikritik. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat dong. Kita selaku masyarakat, warga negara Indonesia yang terdaftar, dan kita bukan warga negara asing, ya.
Selaku warga negara Indonesia yang cerdas, mari kita berpikir bersama-sama bagaimana kita memajukan daerah kita masing-masing. Khususnya di tingkat-tingkat desa, mari kita lakukan sama-sama kontrolnya, ya. Awasi. Jika ada ketimpangan-ketimpangan yang menyalahi aturan, segera kita lakukan pendalaman-pendalaman agar memberikan efek jerah nantinya. Jadi terkait tentang permasalahan seorang oknum kepala desa yang memungut uang bedah rumah, ya Allah, ini uang bantuan untuk bedah rumah juga, ini rumah masyarakat loh, masyarakat masih dipotong ini bagaimana? Apakah tidak punya hati nurani? Ente tidak punya hati nurani apa? Ente selaku oknum pemerintahan yang ada di jajaran desa, ente apa tidak punya hati nurani? Sudah tahu masyarakat susah, ente masih potong, masih pungut. Setelah ada pemberitaan yang ini menyebar, video yang menyebar, ente bilang berita itu tidak benar. Inilah terkadang. Memang saya sudah sempat koordinasi dengan pihak kejaksaan karena hal seperti itu masuk ke dalam ranahnya OTT. Jadi sementara kejahatan ini sudah terjadi 1 tahun yang silam, ya. Jadi ya, bagaimana saya harus menyikapi lagi hal ini? Cuman, yuk kita berpikir jernih saja. Semoga oknum tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang benar. Para sahabat, sekali lagi saya menyampaikan kepada para sahabat semua, jangan pernah takut untuk bicara benar. Jangan pernah takut untuk mengungkap satu kebenaran. Berdiri kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nawaitu semuanya karena Allah. Mari kita sama-sama kita membangun daerah di negeri Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki berbagai macam pesona, memiliki berbagai macam ragam budaya dengan kekayaan alam yang melimpah. Subhanallah. Mari kita sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan dan kita sama-sama mengawasi. Yuk sama-sama masyarakat kita awasi apa yang menjadi hak-haknya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Silakan ketik di kolom komentar, saya akan kritik apa yang ingin Anda kritik. Pemerintah, pejabat, pihak swasta, independen, dan juga institusi yang lain, institusi lainnya, Anda harus mau dikritik. Jangan jadi pejabat kalau tidak mau dikritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.